Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Partikel Studio. Dari seluruh anggota Avengers, Natasha Romanoff menjadi satu-satunya yang memiliki masa lalu paling misterius sepanjang penampilannya di MCU. Bagaimana gambaran utuh masa lalu Natasha atau Black Widow? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung simak ulasannya. Watching now. Mata-mata Rusia yang membelot sebagai agen SHIELD ini. Lewat film solonya, masa lalu dari Natasha Romanoff sebelum dia menjadi seorang Avengers pun akhirnya terungkap, termasuk insiden Budapest yang kerap dibicarakannya. Pada bagian awal filmnya menceritakan masa kecil Natasha sebagai agen rahasia sebelum akhirnya masuk ke program Black Widow. Sedangkan, adegan tentang Budapest hanya ditampilkan secara singkat, tapi bisa dibilang menjelaskan secara garis besar apa yang dialami olehnya dan Hawkeye di sana. Masa lalu dari Natasha lebih dijelaskan lewat dialog yang benar-benar sudah sangat mengungkap masa lalunya secara jelas, baik saat masih menjadi pembunuh hingga akhirnya bergabung dengan Avengers. Meski sebuah film superhero, Black Widow bisa dibilang punya tema kekeluargaan yang sangat kental. Di film ini, Natasha dikisahkan memiliki hubungan erat dengan keluarga palsunya sewaktu menjalankan misi di Amerika. Mereka adalah Alexei Shostakov diperankan David Harbour sebagai ayah, Melina Vostokov diperankan Rachel Weisz sebagai ibu, dan Yelena Belova diperankan Florence Pugh sebagai anak paling kecil. Pada film ini, Alexei Shostakov alias Red Guardian bisa dibilang merupakan Captain Amerikanya Rusia. Tingkah laku yang konyol dan jauh dari kesan serius layaknya Captain Amerika, kerap menghadirkan adegan kocak yang mampu mencuri perhatian penonton. Dan statusnya sebagai ayah di keluarga palsu itu pun benar-benar terasa sangat nyata. Black Widow dilengkapi oleh banyak adegan aksi yang menegangkan dengan koreografi serta efek visual yang memukau. Ditambah kehadiran sosok Taskmaster juga terasa cukup mengancam pada paruh awal film. Walaupun tensi adegan aksi dan pertarungan di film ini terasa kurang konsisten. Hal itu kemungkinan dilakukan untuk lebih membangun chemistry para karakternya, terutama keluarga Natasha. Sosok villain yang hadir pada film Black Widow sebenarnya ada dua, yaitu Taskmaster dan juga Dreykov yang diperankan Ray Winstone yang merupakan direktur dari Red Room. Namun, kedua villain tersebut sama-sama tidak terlalu memberikan kesan bagi penonton. Cukup disayangkan tentunya, terutama penampilan Taskmaster, sebab dia memiliki kemampuan untuk meniru gaya bertarung seseorang, termasuk para anggota Avengers. Identitas asli dari Taskmaster bisa dibilang cukup berbeda dengan versi komik. Namun, seperti yang telah kita ketahui, bahwa Natasha Romanoff sebenarnya sudah tewas setelah mengorbankan nyawanya demi mendapatkan Soul Stone di Avengers Endgame 2019. Alasan dia bisa muncul di film solonya ini, karena merupakan prequel yang mengisahkan perjalanannya di rentang waktu antara Civil War hingga Avengers Infinity War 2018. Black Widow bisa dibilang menjadi sebuah tribut atau salam perpisahan yang sempurna bagi Natasha meskipun hanya sebuah prequel. Lewat film ini, kita pun juga jadi mengetahui betapa pentingnya sosok Natasha bagi Avengers meski cuma seorang manusia tanpa kekuatan super. Black Widow bisa kalian saksikan di Disney Plus dengan durasi 2 jam 14 menit dan ratingnya sendiri di IMDb 6,8 dari 10. Dan Partikel Studio memberikan 8. Secara garis besar, film ini wajib banget ditonton buat yang ngaku penggemar MCU. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Partikel Studio, saksikan juga tayangan-tayangan kami lainnya, sampai jumpa.